Sip. Oke, Troopers, selamat siang. Kembali lagi dengan Bang Andeska, Tropis.co, Tropis Magazine in Jakarta. Hari ini, siang ini saya berada di ketinggian 368 di atas permukaan laut. Di mana tempatnya? Mau tahu? Sangat jauh dari Jakarta ya. Jangan salah. Ini kurang lebih 70 km dari Banjarmasin. Tepatnya di Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut. Apa nama tempat ini desanya? Desa Kandangan Lama, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Kecamatan Panyipatan. Panyipatan. Oke, Trovers. Hari ini saya bersama sobat saya, ya, sosok komoditas pecinta lingkungan, ya. Beliau adalah ketua kelompok tani hutan Gunung Bira. Bagaimana ceritanya kawasan Gunung Bira ini menjadi tempat wisata? Kita dengar cerita sobat kita, Haji Rosmani. Oke? Oke. Guys, coba tolong ceritakan sedikit biar Jadi masyarakat tahu. awalnya kita itu adalah sekelompok pemuda yang senang traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja, ke daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kaltim. Jadi kita itu pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan tadinya. Itu tahun berapa kira-kira, Mas? Tahun 2014 kita sudah jalan-jalan ke sana kemari. Oke. Kemudian tahun 2015 kita sudah mulai membuka tempat kita sendiri. Artinya setelah melihat tempat orang, ternyata kita punya potensi di kampung kita. Kita punya potensi yang lebih bagus dari tempat orang. Nah. Dan waktu itu kita berpikiran bahwa kita emang harus membuka juga Kawasan seperti itu. Ah, tempat kita ini, Pak. ya. Nah, gimana ceritanya? Awal-awal membuka itu, gimana respon dari teman-teman komoditas, respon dari masyarakat setempat, dan respon dari pemerintahan lokal? Kalau dari respon dari teman-teman sangat mengapresiasi dengan ikut serta di dalam kelompok kami. Kemudian untuk masyarakat sendiri ada pro dan kontra, Pak. Ah, kenapa pronya? pro- Dan kenapa kontranya? Kalau kontranya, masyarakat di sini identik dengan adat istiadat. Ada Jadi istiadat. mengakui bahwa tempat wisata itu identik dengan yang namanya kemaksiatan. Nah, seperti itu. Jadi Ya. orang nginap segala macam tanpa jelas membawa pasangan yang sah apa segala macam, itu yang mereka membuat Takutkan mereka ya. ditakutkan sama mereka Ya. seperti itu. Kemudian yang pro, mereka sadar bahwa emang desa ini kalau mau terkenal, mau ramai dikunjungi orang, emang harus ada wisatanya. Jadi ada pro dan kontra di masyarakat. Oke. Tapi akhirnya yang kontra bisa dinetralisir. Akhirnya yang kontra bisa dinetralisir dengan kita beberapa kali mengadakan seperti sumbangan langsung ke tempat-tempat ibadah. Ya. Kemudian ke masyarakat setempat kita adakan bagi sembako biasanya. Artinya kita sudah memberikan apa tindakan positif dari Betul. kegiatan kita ya. Betul sekali, Berbagi Pak. ya. Oke. Sama-sama berbagi. Nah, historis menjadi KTH itu gimana kapan? Kita diangkat menjadi kelompok tani hutan itu pada tahun 2017. Ya. Nah, berhubung situasi di tempat kita ini tadinya ladang berpindah. Ladang berpindah. Ladang oke. berpindah tadinya kan semua ini nggak ada hamparan hutan seperti ini. Tadinya gersang, Gersang. padang ilalang. Tempat ladang berpindah. Jadi datanglah Kesatuan Pengelola Hutan, jadi KPH Iya, Laut, KPH, untuk memberikan beberapa pembinaan, sosialisasi ya. tentang pentingnya kehutanan, hutan pelestarian ya. pelestarian hutan kita. Oh, itu tahun berapa itu, Mas? Tahun 2017. 2017 ya. Betul. Oke, jadi membentuk KTH, Untuk KTH diberikan izin diberikan izin kelola. oleh kementerian. Tadinya kita cuman dapat izin NKK. NKK. Sekarang Kemudian sekarang sudah ada terbit HKM-nya. HKM Perhutanan Sosial. Betul ya? sekali. Oke. Ini luasnya tadi berapa keseluruhan? 250 hektar yang kita kelola. 250 hektar. Oke. Sejak berdiri sampai hari ini bisa diceritakan fluktuatif pengunjungnya gimana? Kalau pengunjung dari tahun 2015 biasa, kemudian meningkat tahun 2018 sampai 2019 semakin banyak, kemudian agak down lagi pas Covid-19. Kemudian ini sudah mulai membaik lagi. Dari tahun 2021, 22 awal sudah mulai membaik, alhamdulillah. Oke. Itu pengunjungnya rata-rata dari mana?
Kalau pengunjung dari lokal ada, kemudian dari regional, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalteng juga ada. Oke. Strategi promosi yang dilakukan oleh kelompok gimana? Yang pertama dari komunitas-komunitas, sesama komunitas kita ada promosi segala macam, ada mengadakan beberapa event. Ya. Kemudian dari media elektronik seperti Instagram, Facebook juga dan segala macamnya. Jadi kita semua merekrut untuk promosinya, Pak. Oke. Apakah pengembangan ini ada support dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Alhamdulillah semua mensupport kami dari provinsi, provinsi kemudian dari pusat, kemudian dari tanah laut, dari pemerintah daerah juga ada. Alhamdulillah sampai ke tingkat desa pun kita disupport, Pak. Dalam bentuk apa itu supportnya? Kalau untuk desa disupport dari segi pengembangan, kemudian juga dari provinsi ada pelatihan-pelatihan, sarana prasarana dari provinsi, kemudian yang dari pusat juga ada tambahan sarana prasarana juga, Pak, seperti musola yang ada di samping kita ini. Oh, ini pusat ya. Nah, dari pusat ini FIP jadi masuknya. Oh, itu dibantu pemerintah pusat apa melalui program proyek investasi hutan. FIP 2 ya. FIP 2 betul. Eh, Dari FIP 2. FIP 2 jadi FIP 2 sudah memberikan support kepada kelompok kami. kita KTH ya. Betul. Oke, apa harapan ke depan baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa, bahkan juga mungkin dari lembaga-lembaga lain dalam strategi pengembangan kita. Siap, kalau harapan kami yang pertama dulu kita kan pengen ditambah dikenalkan lah punya kita. Promosikan lah ya. Dipromosikan lagi biar lebih terkenal di mana-mana, kemudian untuk akses mungkin ditambah sedikit-sedikit, cuman kayak gazebo ditambah di pertengahan jalan lagi, toilet satu lagi mungkin di samping sebelah sana, nanti itu aja harapan kami. Bagaimana perencanaan ke depannya? Kalau perencanaan kami ke depan sudah matang, mungkin kami akan mengembangkan para layang lagi di atas, Pak. Jadi para layang kan masih minim di Kalimantan Selatan. Jadi pertama insya Allah kami akan mengembangkan para layang lagi. Jadi bisa menarik para pengunjung dan juga untuk daya tarik hiburannya, Pak. Apakah pengembangan investasi berikutnya dikelola sendiri atau dikembangkan sendiri atau dengan model mitra? Apakah nggak ada keinginan untuk mengundang mitra-mitra dari pihak swasta sebagai optaker daripada kegiatan KTH ini? Kalau kami sih bebas aja, mungkin kalau ada yang berminat kami juga bisa menerima untuk pengembangan, Pak ya. Jadi kalau kami kan kalau untuk pengelola pribadi kami nggak bakal mampu kayaknya. Jadi mungkin harus melibatkan juga pihak swasta nantinya, Pak. Oke, terima kasih Bung Rusman. Siap, sama-sama. Oke, Trovers, itu tadi kita berbincang-bincang tadi sebentar dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Bira ya di Kecamatan apa tadi namanya? Panyipatan Tanah Laut. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa kalau ke Banjarmasin ajak driver, ajak siapa bermain ke sini. Ya, main ke Tanah Laut. Kurang lebih ya 70 ya, 80. Dari Banjarmasin 90, Pak. 90 km. 90 km. Nggak jauh lah ketimbang ke puncak macet. Sini nggak macet deh, pasti. Sukses, Surfer. Jumpa lagi. Pak, saya hanya 1 menit, Pak.